Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 2 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Musafa. Pastinya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, seperti halnya yang kita harapkan selalu. Kita selalu bahagia, sehat walafiat. Sebelum kita mulai untuk pendidikan agama Islam pada pagi hari ini, ya perlu Mister ulangi yang kemarin kita sudah membahas tentang kebersihan, ya. Kebersihan apapun yang ada di diri kita, di luar diri kita, lingkungan apapun semua dijaga. Agar apa? Agar kunci dari kesehatan adalah kebersihan. Nah, sekarang kita akan masuk lagi, yaitu ke bab yang baru atau pelajaran baru di buku paket. Kalian buka halaman 69 atau di judulnya pelajaran 6, doa sebelum dan sesudah makan. Ini sangat penting Mister sampaikan, bahkan sampai menjadi pelajaran yang keenam. Karena apa pentingnya doa makan dan sesudah makan? Karena makan itu adalah hal yang kita lakukan setiap hari, bahkan kita lakukan setiap saat. Maka dari itu apapun yang kita makan itu akan menjadi energi. Apa yang kita makan akan menjadi tenaga. Nah, ketika kita awali ketika makan itu dengan berdoa, kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita makan ini menjadi berkah, dan akhirnya tenaganya juga berkah, di dalam tubuh juga berkah, menjadi asupan daging dan darah dan lain sebagainya menjadi sari makanannya juga berkah, dan kita beribadah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu dari fadilah atau dari keutamaan kita membaca doa sebelum dan sesudah makan. Nah, kalian buka halaman 71 ya. Sebelum makan kamu harus berdoa. Tujuannya berdoa adalah agar makanan kamu itu menjadi berkah. Makanan mengandung berkah dan menyegarkan tubuhnya. Sebagai orang muslim kita jangan lupa untuk berdoa. Selalu mengingat bahwasanya ini adalah rezeki dari Allah. Maka doanya kalian lihat halaman 72, Mister akan berikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka, atau jauhkan kami, hindarkan kami dari siksa api neraka. Ini menunjukkan kita ketika makan, ini kita minta berkah kepada Allah. Karena ini rezeki dari Allah, kita minta keberkahan agar apa? Di tubuh, di badan, semuanya ketika kita makan menjadi sehat dan menjadi bergizi dan menjadi mudah tubuh kita untuk diajak melakukan hal-hal yang baik seperti itu, dan dijauhkan dari siksa neraka. Kemudian setelah makan, kita sudah makan kenyang, maka yang perlu kita lakukan juga adalah bersyukur kepada Allah. Di sini ada bacaan doanya, Mister contohkan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami orang Islam. Maka ketika kita sudah kenyang makan, kita merasa lega, maka kita memuji kepada Allah yang memberikan rezeki kepada kita, yaitu berupa makanan dan minuman, dan Allah masih menjadikan kita saat ini sebagai orang Islam atau orang yang beriman seperti itu. Nah, selain berdoa, kita juga harus perhatikan adab makan. Adab itu apa? Hal-hal yang paling bagus ketika kita lakukan ketika makan. Apa saja itu? Di sini kalian lihat dalam 73 ada adab makan. Apa saja? Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Penting ini karena biar kumannya tidak ada di tangan. Karena tangan adalah sarana kita untuk mengambil makanan. Kalau ada kumannya bisa ikut masuk ke dalam tubuh. Duduk di meja makan dengan tertib. Ya duduk ya intinya. Di meja atau di mana, tapi duduk. Membaca doa sebelum makan seperti tadi. Kemudian makan dengan tangan kanan. Oke.
makan dengan tangan kanan, karena tangan kanannya adalah tangan yang memang disunahkan oleh Nabi untuk digunakan hal-hal yang baik, salah satunya untuk makan, ya. Kemudian tidak berbicara atau bergurau saat makan, karena bahaya ketika kita bergurau, ketika kita berbicara, mungkin ketika makan nanti bisa tersedak dan akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka tolong ketika makan ya makan saja. Nah, ngobrolnya nanti setelah makan juga tidak apa-apa. Tidak tergesa-gesa, jangan kalian kemudian makan tanpa dikunyah, mungkin makan nasi tanpa dikunyah dan lain sebagainya. Nah, ini jangan sampai tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu perbuatan syaitan, tidak boleh seperti itu ya. Tidak terlalu pelan juga tidak terlalu cepat, santai seperti biasa saja. Makan seperti umumnya orang. Kemudian mengunyah makanan hingga lembut. Nah, ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengunyah makanan dengan lembut, efeknya apa? Nanti perutnya akan kerjanya ringan. Karena ketika kita ngunyahnya tidak lembut, maka nanti otomatis di dalam perutnya yang akan susah, dia yang akan bekerja keras untuk mengurai daripada apa yang kita makan. Kalau di sini sudah kita kunyah, bahkan Nabi mengajarkan sampai 33 kali. Kalian makan dikunyah sampai 33 kali. Ya. Seperti itu. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di sini kalian kalau udah mungkin udah terasa lembut ya telan tidak apa-apa. Berhenti makan sebelum kenyang. Jangan sampai kalian makan sampai lauknya enak semuanya diambil. Kemudian sampai banyak padahal udah kenyang tapi masih pengen makan, akhirnya apa? Nanti bisa muntah. Bisa keluar lagi itu makanannya. Maka Nabi mengajarkan kita untuk tidak berhentilah makan sebelum kenyang. Karena apa? Karena kebutuhan makan ini sebenarnya untuk kita bertahan hidup, bukan untuk makan kemudian kita memuaskan perut kita agar menjadi kenyang dan menjadi besar, tidak seperti itu ya. Tujuan utama makan adalah untuk memberikan tenaga agar kita sehat dan kuat. Kemudian membaca doa, cuci tangan setelah makan, seperti itu. Nah, untuk adabnya seperti itu saja. Kemudian doanya juga seperti tadi. Nah, untuk kali ini Mister akan lanjut kepada bab selanjutnya atau materi selanjutnya. Tapi sebelumnya tugasnya adalah kalian buka halaman 77 sampai halaman 78 kalian kerjakan. 77 sampai 78 dikerjakan, nanti difotokan. Nah, kemudian Mister akan lanjut ke pelajaran ke-7. Ya, lanjut ke pelajaran ke-7. Kalian langsung simak pelajaran ke-7. Berwudu. Nah, ini juga kita lakukan setiap hari. Setiap hari bahkan kita minimal 5 kali kita berwudu. 5 kali berwudu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, sebelum sholat kan kita berwudu. Makanya itu berwudu ini juga sangat penting Mister sampaikan, karena tanpa sahnya wudu, tanpa benarnya wudu, maka sholat kita kemungkinan juga tidak sah. Karena termasuk syaratnya sholat adalah suci dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Nah, pengertiannya apa wudu? Membasuh sebagian anggota badan tertentu dengan cara yang telah ditetapkan dalam Islam. Tujuan berwudu menghilangkan hadas kecil. Nah, berwudu salah satu syarat sahnya sholat. Nah, maka ketika kita wudunya tidak benar, sholatnya juga tidak sah. Wudu menggunakan apa? Air. Nah, kalau menggunakan debu namanya apa? Tayamum. Ini opsi kedua setelah apa? Setelah tidak ada air. Kita cari ke sana ke sini nggak ada air. Adapun air itu untuk kebutuhan pokok seperti minum. Nah, makanya kemudian boleh untuk bertayamum kalau tidak ada air. Nah, di sini macam-macam air yang bisa digunakan berwudu namanya air apa? Air mutlak. Ya, air mutlak itu yang tidak ada campuran apa-apa, yang tidak ada semacam zat-zat yang bisa mempengaruhi kemutlakannya. Nah, di sini dicontohkan air-airnya apa saja. Bisa pakai air sumur, air PDAM, air PAM, air sungai, air hujan, air laut, dan air danau. Bahkan ada jenis air embun. Kalau kita bisa mengumpulkan air embun, kita bisa untuk gunakan untuk berwudu, tapi harus dikumpulkan dulu. Kemudian air es juga bisa.
Loh gimana Mister air es? Apa pakai es batu digosok-gosokin? Tidak seperti itu. Tapi dicairkan terlebih dahulu. Cair kemudian baru digunakan. Nah, yang nggak boleh untuk berwudu air apa? Air kopi, air kelapa, air teh, dan air yang kena najis. Ada ember kemasukan kotoran cicak. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Nah, kemudian caranya wudu gimana? Pastinya kalian semua sudah bisa untuk caranya wudu ini. Nah, Mister akan sampaikan untuk cara wudunya adalah yang pertama membasuh telapak tangan, tangannya cuci dulu. Kemudian yang kedua adalah berkumur-kumur, dikeluarkan lagi ya. Kalau tidak dikeluarkan lagi namanya minum, tidak kumur-kumur ya. Kumur-kumur dikeluarkan lagi, itu namanya kumur-kumur 3 kali. Kemudian membersihkan lubang hidung, namanya istinsyak. Nah, kalian hisap ke hidung. Ya, itu tidak usah terlalu tinggi, nanti tidak masuk ke sini. Jadi cukup disedot saja sampai ke daerah sini. Kemudian dikeluarkan lagi. Gitu ya. 3 kali. Kemudian membasuh wajah. Wajah adalah batasannya ini ya, di atas sini sampai sini semuanya harus basah dengan air. Jadi sini sambil niat nawaitu wudu'a fil hadatsy fardhulillahi ta'ala. Seperti itu. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, dibasuh tangannya ini sampai siku. Nah, sikunya sini harus basah ya, sampai sini. Kalau pakai baju panjang ya sampai harus sikunya basah. Seperti itu. Mengusap sebagian kepala. Nah, kepalanya ini diusap, ada air rambutnya diusap. Minimal 1 helai rambut. Tapi kalau sampai rata semua kena air, nah, diusap itu tangannya dibasahi kemudian usapkan, itu namanya mengusap. Kalau mengalir atau membasuh itu mengalirkan air ke anggota, itu namanya membasuh. Kemudian mengusap kedua telinga, tangannya dibasahi lagi, telinga ini dimasukkan jarinya, terus diputar kayak gini, kemudian di gini. Nah, itu 2, 3. Nah, itu wudu. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, kakinya disela-sela nih sampai mata kaki. Loh, Mister sampai lutut boleh ya. Sampai lutut malah nggak apa-apa, tapi batasan minimalnya sampai mata kaki, yang itu loh yang ada jendul-jendulnya itu namanya mata kaki. Mata kaki tapi nggak bisa melihat itu pakai mata yang ada di sini. Ini cuma istilah aja, mata kaki. Kemudian membaca doa setelah wudu. Doanya hafal enggak setelah wudu? Nah, ini ada doanya, halaman 84 kalian lihat. Di situ ada niatnya juga, nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhonillahi ta'ala. Kemudian ada tata caranya juga atau rukunnya. Nah, yang dimaksud rukun ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kalau kalian tidak melakukan salah satu dari ini, maka wudu kalian tidak sah. Dan rukun wudu itu jumlahnya ada 6. Yang pertama niat. Ya, niat itu adalah membaca niat ini boleh di hati, boleh diucapkan, tapi yang paling pokok di hati. Ya, nawaitul wudu'a li raf'i hadatsi asghari fadlillahi ta'ala. Mister aku belum hafal Pak bahasa Arabnya. Pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Aku berniat berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Tapi yang paling bagus, yang maksur atau yang dianjurkan pakai bahasa Arab itu tapi tahu artinya. Kemudian apa? Yang nomor 2 membasuh muka. Nah, niat sambil membasuh muka, basuh tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki 2 kaki, dan yang terakhir tertib. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah bahwasanya tadi Mister sampaikan mengusap telinga itu kok nggak ada di sini, berarti itu termasuk sunnah wudu. Mengusap telinga sunnah wudu. Ya, rukunnya adalah 6 ini. Ini harus dilakukan semua, tidak boleh tidak. Doa setelah wudu. Nah, doa setelah wudu. Bagaimana doa setelah wudu? Ini ada doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, itu doa setelah wudu. Nah, kemudian yang terakhir sekalian saja Mister sampaikan, untuk yang terakhir adalah batalnya wudu. Kita harus mengulang wudu ketika apa? Kita udah berwudu,
kemudian melakukan hal-hal yang ini, maka kita harus berwudu kembali karena itu adalah wudunya batal. Apa saja? Buang hajat atau keluarnya sesuatu dari jalan depan dan jalan belakang ya. Kalau dalam bahasa Arabnya kubul dan dubur, dari jalan depan dan belakang. Kencing, kentut atau apapun yang keluar dari dua jalur itu, maka kita batal wudunya, harus berwudu kembali. Kemudian yang kedua, keluar angin. Ya sama tadi ya, itu hilangnya kesadaran. Orang yang hilang sadarnya seperti mabuk mungkin ketika orang yang mabuk kemudian pingsan atau orang yang gila. Orang mabuk ini adalah orang yang minum minuman keras ya, bukan mabuk perjalanan. Kalau mabuk perjalanan itu dia masih sadar. Tapi kalau yang mabuk ini adalah orang yang naudzubillah, mereka yang minum minuman keras seperti itu. Pingsan dan gila juga membatalkan wudu. Kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jadi ketika kalian habis wudu itu tidak boleh menyentuh kemaluan dengan telapak tangan yang putih ini ya. Ini nggak boleh. Kalau menyentuh berarti batal wudunya. Mister, tapi kalau dari luar ketutupan sama celananya tapi aku menyentuh, nah, tidak batal karena terhalang oleh celana seperti itu. Tapi yang paling bagus ya tidak usah memegang hal-hal seperti itu ketika sudah berwudu. Kemudian apa? Tidur dengan bersandar, mengubah posisi atau tidur terlelap. Nah, ketika kalian tidur dalam keadaan tidur itu tidak menetapkan tidak menetapkan bagian bawah atau pantat, maka ini bisa batal wudunya. Tapi kalau kalian sila kemudian duduk, kemudian tidur tidak bergerak, sila kakinya sila kemudian duduk dan tidur tidak bergerak, maksudnya tidak mengangkat tidak mengangkat daripada belakangnya ini, bagian pantatnya tidak diangkat, maka ini tidak batal ya, dengan catatan tidak mengangkat atau menetapkan duduknya di bumi seperti itu. Tapi kalau tidur biasa seperti kalian tidur terlentang, tengkurap, semuanya itu batal. Intinya tidur batal, harus berwudu lagi. Nah, itu ya yang Mister mungkin dapat sampaikan untuk materi kita pada pagi hari ini. Jadi Mister tadi dari 2 bab ya, tapi yang wudu ini hanya materi saja, yang pokok tugasnya tadi. Mungkin itu saja yang Mister dapat sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Persiapan kalian giat belajar karena bulan ini kemungkinan kita akan tes atau PAS ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu berbuat baik, rajin ibadah. Semoga hidup kita semua berkah. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.